Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pembacaan untuk energi zodiak kamu periode 30 hari selama bulan Juni tahun 2021, sesi pertama. Untuk energi tarikan tambahan, saya akan share sekitar pertengahan bulan Juni. Sesi pertama ini cukup penting teman-teman, jadi simak dari awal sampai akhir. Karena sesi pertama saya akan deep reading dan juga akan ambil kartu dari I Ching Oracle Card sebagai advice atau bimbingan yang bisa kamu jadikan sebagai petunjuk untuk sepanjang 30 hari ke depan di bulan Juni atau setiap bulannya ya. Ini juga adalah pembacaan general bersifat sangat umum, tidak menyinggung energi kamu secara personal, jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini. Kalau kamu memang ingin dibacakan secara personal melalui kartu tarot atau dibacakan bercatnya atau mendapatkan konsultasi atau advice lainnya terkait permasalahan kehidupan kamu, silakan hubungi saya. Lihat kontak WhatsApp dan Telegram pada deskripsi video ini. Ada harga dan semua konsultasi secara pribadi dengan saya itu berbayar. Kalau kamu ingin gratis, maka di channel inilah tempatnya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya, like, comment, share-nya. Dan untuk mendukung channel ini lebih berkembang, di follow ya Instagram Crystal Tarot Indonesia dan channel ketiga saya, Kak Tika, yang akan membahas tentang twin flame dan koneksi spiritual lainnya. Oke, baiklah, let's move to the deck. Untuk Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising, energi 30 hari sepanjang bulan Juni tahun 2021. Sagittarius, energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis. Bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini ya teman-teman, karena ini pembacaan sangat-sangat umum. Anggap ini sebagai hiburan atau advice di dalam kehidupan kamu ya. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising, energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis. Oke. Untuk kehidupan di sini ada Chiron, healing. Oke, nanti saya jelaskan ya. Dan untuk keuangan di sini ada Sun, spirit. Dan untuk pekerjaan, karir, bisnis di sini ada Void of Course, missing. Untuk kehidupan Chiron atau healing di sini, penyembuhannya. Sepertinya pada periode Juni ini kamu merasakan munculnya kesedihan masa lalu kamu. Mungkin ini masa yang sangat lampau, ada traumatik, ada hal-hal yang terkait dengan penyesalan, kesedihan yang sangat dalam, dan itu sudah sangat lama ya, tapi menjadi titik hitam di dalam kehidupan kamu. Nah, kemunculan kesedihan masa lalu ini harus kamu atasi dengan menyembuhkannya, healing ya. Kalau kamu punya rasa terluka, sakit hati, dan ini terpendam sejak lama, maka pada periode ini maafkanlah orang itu, maafkan diri kamu. Yang utama maafkan diri kamu dan lepaskan semuanya, ikhlaskan. Seperti ya udah, ini bagian dari karma, kalau udah terjadi ya udah. Dan jangan nyumpahin orang lain, jangan juga mengutuk orang lain ya. Situasi saat ini adalah seperti jembatan ya, antara hal-hal yang rasional dan irasional. Jadi mungkin kamu di sini ada illusion juga ya, berkaitan dengan hayalan atau bayangan-bayangan yang menakutkan. Oke. Kamu harus menghadapi diri sendiri pada periode ini. Ada pertumbuhan spiritual, penyembuhan batin, ada kaitan kamu dengan terapi, mungkin untuk terapi kesehatan ya. Oke. Kalau stamina kamu menurun di sini, segeralah konsultasi ke dokter ya. Seperti ada kontemplasi di sini atau penebusan ya. Oke, kita lihat di sini penebusan dari karma ya, pembayaran di sini. Oke, kita lihat ya.
Sagittarius Sun, Moon, dan Rising periode Juni 2021, 30 hari. Oke, 4 kartu di sini. Yang pertama ada Seven of Swords, Loss. Dan kemudian ada Page of Cups, ya. Ini yang saya katakan tadi, ilusi, imagination, ya. Muncul dia. Imajinasi dari masa lalu. Dan kemudian ada boredom, Four of Cups, kebosanan, kejenuhan. Dan kemudian di sini ada The Hangman. Oke. Nah, saya merasakan energi Chiron yang kamu rasakan ini membuat kamu ragu-ragu. Ragu terhadap diri kamu sendiri, ragu terhadap masa depan, ragu terhadap orang-orang di sekitar kamu. Terkadang kamu bingung mana yang tulus, mana yang modus. Apakah nantinya ada seseorang yang bisa menerima keadaan kamu, kekurangan kamu, semua di sini masuk di dalam pikiran kamu dan membuat kamu kayak loss, ya, kehilangan kontrol terhadap kepercayaan diri kamu. Oke. So, ini membuat kamu jenuh. Dan The Hangman, ya, ini adalah masa transisi Sagittarius. Jadi, lewatilah dengan kepercayaan diri. Mana kepercayaan diri kamu di masa sebelumnya? Munculkan saat ini. Itulah untuk melawan energi Chiron kamu, ketakutan di dalam diri kamu. Oke. Tapi jangan over ekspresi. Karena biasanya orang-orang yang berada dalam Chiron, ya, akan membuat stres atau depresi. Kemudian dia gunakan media untuk melakukan hal-hal yang lost control. Misalnya pencemaran nama baik atau ekspresi menghina seseorang. Itu adalah ungkapan dari kekesalannya yang sebenarnya ada efek dari depresinya dia terkait dengan masalah pribadinya dia di masa yang lalu. Nah, Chiron muncul pada periode ini membuat depresi, dan itu dia, hati-hati dengan emosional kamu, kontrol segala tindakan kamu pada periode ini, ya. Karena di sini kebosanan, kejenuhan, ya, membuat kamu berimajinasi yang bisa negatif, bisa positif, ya. Ya, hati-hati dengan viral, ya. Karena ini bisa membuat kamu viral, tapi viral dari sisi negatif. Jadi pada periode ini kalau bisa sih tutup aja media sosial kamu dulu, ya. Media sosial dengan YouTube itu beda. Kalau YouTube kamu bisa pilih apa yang mau kamu lihat, kamu dengarkan. Nah, kalau media sosial enggak. Ketika kamu sudah friendly dengan dia, berteman dengan dia, mau nggak mau kamu ngelihat semua statusnya apa yang dia post, ya. Kamu mau unfriend nanti nggak enak, padahal kamu temenan sama dia, padahal dia itu setiap hari kayak bagi energi negatif terus, toksik terus, ngomongin tentang dirinya terus, memperkenalkan dirinya dan kelebihannya terus pada dunia, kemudian nyeritain keburukan orang lain. Itu toksik, ya. Jadi saya merasakan situasi ini nggak baik kalau kamu di sini terus-terusan mengkonsumsi media sosial. Lebih baik tarik diri dulu, tenangkan pikiran kamu, lepaskan dari tuntutan media sosial, ya. Karena media sosial itu harus kamu yang mengendalikan, bukan kamu dikendalikan media sosial. Kalau kamu memang lagi sedih, ya sedih aja. Lebih baik tutup media sosial dan selesaikan kesedihan kamu. Bukan berarti kamu harus menutup-nutupi dan menunjukkan ke media sosial bahwa kamu baik-baik aja kok, nggak masalah kok, padahal dibalik itu kamu sedih. Buat apa? Apa yang harus kamu tunjukkan pada media sosial dunia? Mereka juga nggak peduli dengan itu semua, yakin, nggak peduli mereka. Mau kamu bahagia, mau kamu senang, paling mereka cuma kasih like dan komen doang, nggak bisa kasih kamu apa-apa. Apakah itu energi buat kamu? Kalau memang kamu ngerasa mendapat banyak like, kemudian kamu ngerasa energi kamu bertambah, nggak masalah. Satu sisi positifnya. Satu sisi negatifnya, informasi yang kamu baca, yang kamu konsumsi, sedikit banyaknya itu mempengaruhi pikiran kamu. Dan itu toxic, ya, Sagittarius. Oke. Itu untuk energi kehidupan. Dan di sini untuk energi keuangan ada Sun atau Spirit, ya. Untuk keuangan di sini dibutuhkan kekuatan kamu, energi kamu. Kemudian di sini terkait dengan vitalitas, ya, kepemimpinan. Kamu bisa menguasai situasi kamu dan akan ada bantuan dari, ya, entah ini seseorang yang memang respect lah dengan keadaan kamu, ya.
Ada kebahagiaan juga, ada rasa di dalam hati kamu pengen berderma, pengen bantu orang lain ya. Karena Sun ini adalah energi kebahagiaan dan penuh energi ya, Sun. Jadi ini mengatur dari zodiak Leo. Jadi ada kemungkinan kamu terkait dengan Leo, atau memang di sini energi Leo di dalam diri kamu bangkit. Ya, ingin publikasi dengan energi yang penuh, tapi di balik itu semua ada Chiron juga. Jadi itu dia saya katakan tadi, hati-hati dengan energi yang berlebih kamu. Kendalikan ya. Kita lihat sumber keuangannya. Lebih baik kamu di sini menggunakan energi Chiron dan juga energi Sun kamu pada periode ini untuk menghasilkan duit. Sagittarius, 2 kartu. Banyak banget, 4 kartu saya nggak ambil. Sagittarius, oke, 4 ya. Di sini ada nasi, 2 of Pentacles ya, dan kemudian ada Knight of Swords, drama. Nasi, apakah kamu menciptakan drama dalam kehidupan? Oke, menunjukkan saya baik-baik aja loh, gak ada masalah loh. Padahal kamu memang ada masalah di sini dari energi Chiron kamu. Hanya kamu ingin menunjukkan kepada dunia, gak ada yang tanya juga kamu tunjukin bahwa kamu bahagia. Oke, nah di sini ada Ten of Pentacles ya. Akan ada rezeki nomplok untuk kamu Sagittarius pada periode ini ya. Dan di sini saya lihat ada option. Jadi ada penawaran yang mungkin kamu pertimbangkan, atau ada pengeluaran yang mungkin kamu pertimbangkan saat ini ya. Dari sisi keuangan. Tapi di sini ada Ten of Pentacles dan Five of Pentacles. Ini bertentangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi saya lihat di sini mungkin kamu dapat rezeki nomplok, tapi mungkin akan keluar untuk kebutuhan kamu yang sudah sejak lama. Jadi ini bisa saya katakan nutupin hutang kamu ya. Kalau di masa sebelumnya kamu punya hutang, rezeki nomplok ini kamu gunakan untuk hutang, membayar dan melunasi. Jadi kamu lepas dari satu belenggu ya. Tapi di sini kamu bimbang nih ya. Bimbangnya gini, ini duit mau digunakan untuk modal atau bayar hutang ya. Nah di sini yang kamu bimbangkan. Oke. Terkadang ada prinsip yang mengatakan ya kalau nggak ngutang nggak pengusaha dong namanya. Siapa bilang ya, kalau kamu memang mau jadi pengusaha, bukan hutang yang menjadikan kamu pengusaha. Karena kalau kamu berhutang artinya kamu menjadi karyawan bagi bank atau kepada siapa kamu berhutang, karena kamu kerjanya hanya bayar bunga. Yang punya uang, yang punya modal hanya duduk dan goyang kaki, kamu yang kerja. Nah jadi hapus pemahaman itu, bayarlah hutang, karena hidup tanpa hutang itu akan membuat kamu lebih tentram dan lebih nyaman mempergunakan keuangan kamu. Jadi pengusaha yang sebenar-benarnya adalah pengusaha yang tanpa hutang. Karena kalau dia ngaku pengusaha tapi hutangnya masih banyak, dia bukan pengusaha tapi karyawan, atau bahasa kasarnya kuli bagi pemilik modal ya. Hindari hutang, itu yang saya bisa sarankan untuk kamu Sagittarius ya. Jadi kalau ada rezeki nomplok di sini dilunasin aja ya, karena di sini bisa membuat kamu lepas dari ketertekanan. Kamu bisa gunakan keuangan kamu untuk apa aja ketika kamu di sini utangnya udah nggak ada ya, dan nggak perlu lagi kamu mikirin bunganya dan hal-hal yang lain. Oke, karena di balik hutang itu ada riba, ada bunga yang akan membuat kamu tertekan dan sulit bernafas setiap hari ya. Melek mata mikirin udah tanggal berapa nih. Oke, di pekerjaan, karir, bisnis ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni Sagittarius, di sini ada Void of Curse Moon. Ini berbicara tentang penundaan ya, atau ketidakjelasan. Oke, ada perasaan kamu di sini hampa,
digantung ya, atau nggak jelas di sini. Oke. Dan takut salah pilih juga, mungkin kamu ada kaitan dengan kehilangan kesempatan ya. Oke. Tapi kita akan lihat lebih dalam. Masa sih hal-hal yang seperti itu ya. Oh, ini juga berbicara tentang masalah yang belum terselesaikan ya, Sagittarius. Ada masalah yang belum terselesaikan yang menuntut kamu untuk kamu tunda atau selesaikan di sini. Kita lihat. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Pekerjaan, karir, bisnis, ataupun kegiatan yang sedang ditekuni, Sagittarius. Oke, di sini kayaknya tadi 4 kartu ya, cuman 3. Oke, saya ambil lagi ntar. Di sini ada Two of Wands, kemudian ada Nine of Pentacles, dan ada Strength, Stability. Oke, jadi sebenarnya di pekerjaan saya lihat kamu stagnan ya, mandek. Mandeknya positif sih, nggak terlalu negatif. Jadi kamu ngerasa bertahan di pekerjaan ini karena nggak ada pilihan lain, saya lihat. Dan lama-lama kamu bisa ngerasa nyaman. Di sini ada Gratitude, Nine of Pentacles. Kamu ngerasa nyaman dengan pekerjaan kamu saat ini. Awalnya sih kamu ngerasa mandek, tapi lama-lama kamu ngerasa udah terbiasa dan sudah beradaptasi. The Magician ya, potensial. Oke, jadi di sini ada kaitan dengan potensial kamu, apapun yang kamu kerjakan terkait dengan kegiatan. Mungkin pada periode ini kamu akan mendapatkan satu potensi baru di dalam diri kamu, kemampuan kamu, atau memang ini ada kaitannya dengan kreativitas dan potensi kamu di balik dari pekerjaan formal kamu. Dan ini saya lihat kamu mencoba bertahan dalam satu pekerjaan lama yang sumbernya itu memang masih kamu butuhin, tapi saat ini kamu sedang mengembangkan potensi diri kamu juga. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu selain bekerja secara formal ya. Saya lihat ada kegiatan lain dan ada potensi kegiatan itu nantinya akan mendapatkan sumber keuangan atau sudah pernah kamu dapatkan sumber keuangan dari potensi kamu. Ini misalnya feminin, di sini kamu bisa dandan, kemudian kamu coba dandanin orang ketika seseorang wisuda dan kamu dapat uang ya, dan itu adalah potensi yang tidak kamu duga ternyata bisa menjadi sumber uang. Dan ada potensi lain, misalnya kamu bisa benerin mesin dan kemudian ada yang cari orang yang bisa benerin mesin, kemudian ketemu kamu dan kamu benerin, kamu dapat uang. Nah, jadi ada hal-hal yang secara potensial di sini tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, ternyata kemampuan kamu, skill kamu yang udah lama terpendam, yang kamu pikir itu biasa-biasa aja, itu bisa mendatangkan uang. Oke. Nah, di sini ada Nine of Cups. Wow. A wish ya. Jadi di sini saya lihat kamu sudah mendapatkan banyak harapan di dalam kehidupan kamu dan ada ketentraman, ada kenyamanan ya. Hanya saja di sini kalaupun ada masalah yang datang itu terkait dengan Chiron ini sendiri ya. Musuh diri kamu saat ini yang harus kamu kalahkan adalah dark emosional kamu atau titik hitam terkait dengan kepahitan masa lalu yang memang harus kamu kalahkan di sini. Oke. Kita lihat pesan dari Oracle card untuk Sagittarius. Oracle card I Ching Sagittarius di bulan Juni 2021. Satu kartu ada The Hermit ya. Oh, banyak banget. Saya ambil yang kebuka aja di sini ya. Oke, Lee dan Kian. Saya lihat tabelnya. Lee dan Kian jumlahnya 14. 14 itu tayo. Bukan tayo ya, tapi tayo. Artinya kelimpahan.
Oke, Sagittarius di sini dijelaskan kartu ini menunjuk pada sumber kekuatan dan dorongan semangat. Di sini ada sifat keras kepala dan merasa canggung pada apa di sini dimaksud ya. Oke, merasa canggung pada kebijaksanaan. Jadi kalau kamu ingin bijaksana, kamu ngerasa canggung di sini. Oke. Dan kemudian, meskipun penentuan dan kekuatan adalah kualitas yang paling penting, tapi harus disesuaikan dan diperbaiki dengan mendengarkan orang lain. Dengan kesabaran, problem-problem terpecahkan. Jadi janganlah terburu nafsu maju ke depan dan melakukan perubahan. Oke. Jadi ini adalah masa untuk kamu menyelesaikan, bukan melakukan perubahan. Selesaikan dulu masalah yang ada di dalam diri kamu, yang ada di dalam terkait dengan internalnya diri kamu ya, baru kamu melakukan perubahan. Tapi sesungguhnya perubahan itu adalah dukungan dari perubahan manusia itu sebenarnya pengaruh dari fase kehidupannya. Sekuat apapun manusia itu ingin berubah, kalau memang belum saatnya berubah ya memang saya katakan itu akan terasa lebih berat. Tapi ketika ada dukungan, potensi atau kesempatan untuk berubah dan manusia itu memang ingin berubah, itu akan lebih mudah ya, lebih terasa tidak berat gitu. Nah di sini situasi kamu, jangan memaksa diri kamu untuk berubah kalau memang belum saatnya. Intinya kamu di sini selesaikan aja dulu apa yang bermasalah, dan masalah perubahan, kamu berubahnya ke arah yang mana, itu serahkan aja pada jalan kamu ke depan. Capailah ketentraman dan bersyukurlah. Oke. Sagittarius, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share ya. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, lihat pada deskripsi ada nomor WhatsApp dan Telegram. Bye.